Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan, mahasiswa TPG Daljam 2025. Insya Allah hari ini akan mengikuti UKIN atau uji kinerja terkait proses pembelajaran dengan mata pelajaran yaitu fikih, insya Allah dengan menggunakan metode diferensiasi based learning. Insya Allah akan masuk ke kelas 7 untuk per hari ini. Terima kasih. Silakan untuk menyimak proses video pembelajaran tersebut. Metode diferensiasi based learning itu cakupannya ada 4 sintaks. Sintaks yang pertama itu adalah diagnosa awal, yang kedua itu analisis diagnosa, kemudian yang ketiga pelaksanaan pembelajaran, kemudian yang keempat itu adalah evaluasi dan presentasi. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Lagi, kurang keras. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, silakan untuk berdoa dipimpin oleh AM. Silakan untuk dimulai. Duduk gurunya yang rapi. Rapi. Siap baca doa dimulai. Nurdiana Puspita, Nurul Hikmah Maulida, Priscilia Octaviani, Puja Nabila, Raihan Dharma Wijaya. Biasa ya? Sakit. Raisa Nailatul Rahmah, Langga Abiputra. Sudah kita laksanakan. Kemudian kita melanjutkan ke tujuan kita belajar. Ada spidol? Oke. Terima kasih. Oke. Untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya itu yang pertama terkait kalian harus tahu najis, yang ketiga kalian bisa mempraktekkan bagaimana cara persepsi ya. Kemarin kita sudah membahas tentang hadas ya, tentang hadas. Ada kaitannya kan dari judulnya itu membersihkan suci. Oke. Masih ada yang ingat hadas itu ada berapa? Cium tangannya. Oke, yang terakhir. Ada 2. Ada 2. Betul nggak? Betul. Hadas itu ada 2. Oke, yang kedua hadas besar. Betul tidak? Betul. Oke, tepuk tangannya dong. Kita sudah belajar ya praktek wudhu sebelumnya. Nah, itu bisa dengan cara itu. Satu lagi. Cara membersihkan hadas besar. Oke, silakan. Kita itu harus punya motivasi terkait pemahaman bagaimana cara membersihkan najis. Karena kalau kita sholat Allah. Sekarang kita ke kegiatan inti. Oke, kegiatan inti. Bapak akan bagikan dulu untuk mengecek kalian itu lebih
senangnya apa sih? Apakah senang dengerin ceramah terus? Orang ngobrol kalian senang dengerin? Salah itu tuh berbeda, minatnya beda, latar belakangnya beda, karakteristiknya beda. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Sebelum Bapak kan belum tahu nih, kalian itu senangnya mendengarkan atau membaca atau gerakan-gerakan. Makanya Bapak minta kalian tulis. Ini namanya silakan diisi ya. Yang belum senangnya yang mana tinggal centang. Itu untuk mendiagnosa awal kalian itu lebih ya. Beban ya. Nanti biar Bapak cek di situ condongnya kemana. Visual itu lebih senang melihat daripada mendengar. Ada yang senang gambar, ada yang senang apa namanya yang terlihat itu daripada mendengar. Berarti pasif mendengarkan, aktif melihat. Kalau di sini masuk, ya itu masuk. Nanti ada yang masuk lagi sini. Oke. Jadi gini, Bapak akan berdasarkan diagnosa kelompok sini itu kan, kelompok ini memperak rekan. Siap ya? Oke. Sekarang setelah dibagi beberapa kelompok, nanti ditulis di bawah. Najis itu, ada yang tahu apa itu najis? Najis itu kotoran. Apa? Kotoran. Jadi setiap kotoran itu najis. Jadi setiap najis kotoran, tapi belum tentu kotoran itu najis. Contoh, menurut syariat Islam, sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam itu adalah najis. Apa? Najis. Kembali. Najis secara bahasa dari apa? Kotoran. Secara istilah? Sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam. Oke. Contoh. Tai kotor najis lain. Najis. Berarti kotor. Utah najis lain. Dan mutah najis. Kalau najis itu adalah benda najisnya. Kalau dia kayak kotor itu apa? Tangan kena tai kotor berarti mutah. Baju karena nanah berarti mutah. Kalau mutah najis berarti bisa dicuci, bisa dibersihkan. Pak ya? Oke, balik. Jenis-jenis najis ada yang tahu ada berapa? Oke, tiga. Satu najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua najis mutawassithah atau najis sedang. Yang ketiga najis mughalladhah atau najis berat. Najis berat. Coba ini yang kinestetik. Ada berapa tadi najis? 3. 1, 2, 3. Kalau hiji gua atau 2 Oke, kalau apa? Kenapa dikatakan najis mukhafafah? Karena cara mensucikan itu mukhafafah. Apa lagi? Cile, mughalladhah, mutawassithah, mughalladhah, cile. Itu mah bukan najis. Air mengalir ya, diguyur,
Duduk air mengalir masih kena aya rasa, aya warna, aya ambek, berarti canggar beres itu eta kabeh karakter sip. Lamun disebut atau gimana caranya? 7 kali dibasuh. Salah satunya harus pakai tangan. Itu ya. Oke, di situ kalian tinggal baca dan silakan untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Paham? Oke, nanti Bapak silakan. Ini yang pokoknya yang rapi ya. Silakan yang rapi ya. Ini silakan. Nanti ya nanti yang mana? Oke boleh. Gede boleh. Oke boleh. Pokoknya yang rapi. Teks bacaan serta mendengarkan penjelasan terkait najis dan cara mensucikan benda najis. Oke, yang sedang membuat poster. Untuk yang kinestetik itu sudah siap prakteknya. Oke, yang tadi yang barusan latihan sudah bagus. Ya.
Nanti untuk yang bola itu oke, waktunya untuk yang kelompok auditoris. Kalau misalkan sudah selesai, kita langsung ke tahap akhir dari sintak pembelajaran diferensiasi based learning. Yang terakhir itu adalah tahap evaluasi dan presentasi. Ya, tadi kan ada empat tahap. Pertama, tahap diagnosa awal. Yang kedua, analisis terhadap diagnosa tersebut. Yang ketiga, tahap pembelajaran. Ini sedang kita melaksanakan tahap pembelajaran. Baru yang terakhir, kita melaksanakan tahap evaluasi dan presentasi. Jika di antara tiga kelompok tersebut ada yang sudah membuat proyeknya untuk bisa mempresentasikan terlebih dahulu. Kira-kira kelompok ini sudah, kelompok auditory, kelompok visual yang belum bereskan dulu untuk proyek posternya. Oke? Kalian fokus aja di situ untuk mempresentasikan di depan kelas. Oke, silakan untuk mempresentasikan. Dari kelompok auditori ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Najis terbagi 3 bagian. Yang pertama ada najis mukhaffafa, yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga najis mughalazah. Najis mukhaffafa ialah masuk najis ringan. Contohnya yaitu air kecil bayi yang masih bawah umur 2 tahun. Cara mencucikannya yaitu bersihkan air lalu dilakukan. Najis mutawasito ialah najis yang termasuk sedang. Contoh najis mutawasito ialah darah, muntah, minuman yang beralkohol, dan kotoran hewan. Cara membersihkannya ialah jika salah satu najis terkena benda, ambil kotorannya dan buang, lalu membasuh dengan air dan cium aromanya. Jika masih ada bau, siram lagi sampai warna, rasa, dan baunya hilang. Najis mughalazah adalah termasuk najis yang berat. Contohnya ialah air liur, anjing, dan babi. Cara menyucikannya ialah dengan membasuh 7 kali, dan salah satunya dicampuri alat tangan. Sekian presentasi dari kelompok auditori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kelompok kinestetik untuk mempresentasikan praktek cara mensucikan benda najis. Silakan untuk ke depan.
Oke, balik sini. Belum. Suaranya itu ya. Kurang pasti. Dibantu satu orang tuh. So. Oke, silakan cara mensucikannya. Oke, sok. Oke, ini najis muhafafah. Silakan. Oke. Oke. Sip. Oke. Oke. Itu najis muhafafah. Silakan untuk najis mutawassithah. Oke. Oke. Sip. Stop, apa-apa. Sok jamban lah, sok apa-apa. Oke. Sok dubio dari masih ada. Di ini apa? Dialiri airnya. Gula dikasih dialiri kan. Oke, sip. Oke. Kemudian oke, sip. Nah, itu. Oke. Pura-pura etang berarti najis mughaladzah ini ya. Oke, najis mughaladzah, silakan. Enggak apa-apa. Gitu enggak apa-apa. Sip. Oke, sip. Oke. Sip. Oke. Sip. Oke. Berapa kali dicucinya? 7, silakan. Baru berapa itu? Berarti airnya dialiri gini. Pakai gayung, setik. Nah, gitu. Oke, udah. Berapa kali itu? Sampai 7 kali berarti ya. Oke. Lagi aliri lagi. Oke. Sip. Oke, ini kelompok kinestetik lagi mempresentasikan cara mensucikan benda najis, baik najis muhafafah maupun najis mutawassithah serta najis mughaladzah. Sudah 7 kali. Oke. Silakan penutup. Yang dari kelompok kinestetik yang telah mempresentasikan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya dong. 3. Oke, untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok visual. Silakan untuk kelompok visual untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan untuk kelompok visual perwakilannya untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Jawab betul dengan anjing dan babi. 2. Najis. Maka cara menghilangkannya cukup dengan mengaliri air. Contohnya kotoran manusia, darah haid, air mani yang cair, arak atau minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan, bangkai hewan kecuali bangkai manusia di kandang gelap. 3. Najis muhafafah. Najis dengan mengaliri air dan najisnya dan dilumainya atau cukup dengan
mengeluarkan air ke bagian tubuh yang terkena najis. Contohnya, air mencintai laki-laki belum berusia 2 tahun, nanti yakni air yang keluar dari kemaluan akibat dalam kandungan. Sekiannya dari kelompok visual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Tahapan-tahapan sintak sudah kita laksanakan bersama. Alhamdulillah semuanya baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk yang terakhir ini ada lembar kerja. Jadi kalian tinggal, kan kita sudah belajar nih. Nah, hasilnya seperti apa? Bapak ingin tahu nih, ada LKPD lembar kerja peserta. Jadi kalian tinggal menjodohkan saja. Ya, silakan untuk C1 kelompok 1. Kasih nama kelompok saja, kasih nama kelompok. Sudah? Silakan di dalam. Masuk aja, pakai pensil, pakai pulpen, silakan. Oke. Ini sudah? Apa-apa kalau nggak harus guys, waktu banyak sudah. Masuk aja. Dosen dari. Nah, begitu. Kerja lembar kerjanya yang kalian isi betul ya. Berarti kalian tidak bisa membedakan mana netis mau papa, mana netis awas stop, mana netis bot. Alhamdulillahirobbil alamin. Untuk penutup, untuk minggu depan, insya Allah kita akan membahas terkait sholat, ya, sholat jamaah, sholat jamaah qasar. Jamaah takdim dan jamaah takhir. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait masalah sholat jamaah. Oke. Ini dari lembar kerja ini alhamdulillah betul 99% kita betul semua. Ada sedikit pertanyaan, ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba Bapak tanya. Kalau netis apa? Netismo papa, contohnya apa? Oke, kalau netismo tawasito contohnya? Kalau netismo kolado? Oke, tepuk tangan untuk demikian pembelajaran untuk fikih. Barusan kita belajar terkait benda najis dan cara mensucikan najis dengan menggunakan metode pembelajaran diferensiasi based learning. Alhamdulillah telah berjalan lancar dan hasilnya sangat memuaskan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, raih cita-cita setinggi langit, kejar masa depan yang cerah. Kalau bukan kalian memperjuangkan diri kalian, lalu siapa lagi?
Selain kita semua. Mudah-mudahan sehat semuanya, lancar. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi